Kalau untuk performa gaming sih ini oke banget guys. Tadi sudah aku tes skor Antutunya, dia dapat kayak gini ya. Ini masih pakai kernel bawaannya, ini sudah oke banget. Menurutku udah oke lah, walaupun kernelnya bukan OC ya, bukan overclock. Aku juga udah tes untuk hasil skor CPU throttlingnya kayak gini. Kalian bisa lihat maksimal CPU clocknya 1.8 GHz dan ini bukan OC, tapi udah terbilang stabil lah, masih bagus. Ini nggak perlu ganti kernel lagi juga masih oke. Tapi kalau kalian penasaran pengen gonta-ganti kernel ya silakan aja dites ya. Untuk kamera ini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, untuk save to SD card ini kalau kita centang dia bakalan force close. Terus kemudian untuk dua ini kalau kita centang terus kita jepret di mode foto, itu dia nggak muncul ya, watermark sama timestamp itu nggak muncul di mode foto. Kalau untuk mode portrait square ini dia mau muncul guys, aneh ya. Terus kemudian untuk videonya ini slow motion berfungsi dengan baik. Di bagian menu settingnya video quality juga sudah support 60 fps. Di bawahnya ada fingerprint shooter, tapi untuk fingerprint shooternya tidak berfungsi alias off. Kemudian yang agak kurang di custom ROM ini adalah di bagian navibar alias navigasi bar, tombol navigasi, tombol back sama recent itu nggak bisa kita tuker ya. Jadi di menu minimalis ini seharusnya di bagian navigation option ini seharusnya ada pilihan lagi buat swipe, tombol recent sama tombol back biar bisa ditukar posisinya. Tapi di custom ROM ini tidak ada guys. Kemudian untuk tap to wake ini berfungsi dengan normal, tapi kalian harus aktifkan dulu di bagian pengaturan ini, accessibility ya. Terus di launcher ini kalian aktifkan guys. Untuk launcher shortcut itu kalau kita aktifkan dia bakal munculin tanda, kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ada tanda orang daplang. Nah kayak gitu ya. Ini kalau aku sih nggak usah diaktifin ya, karena mengganggu soalnya. Untuk bloatware bawaannya dia nggak terlalu banyak ya, tapi sebagian sudah ada, bukan sebagian sih, ada beberapa 1 atau 2 aplikasi yang sudah aku hapus dari sistem ya. Jadi nggak usah dipikirin. Untuk trik buat hapus aplikasi bawaan, aplikasi sistem kalian bisa cek di videoku yang sebelumnya ya. Untuk Magis di sini yang aku install versi 23.0. Terus untuk safety netnya tercentang 1 doang sih kayaknya. Nah itu kalian bisa lihat. Biar bisa tercentang 2 kalian bisa gunakan modul. Untuk modulnya sudah aku taruh di channel telegramku, linknya ada di deskripsi video ini, nanti cari aja di berkas. Kemudian waktu dicek di bagian Play Store, kita cek untuk sertifikasinya ya. Kalian bisa lihat paling bawah device is not certified, artinya masih belum tersertifikasi. Kemudian di bagian dalamannya kita cek dulu untuk about phone ya, kayak gini tampilannya. Terus kita ke firmware information. Ini dia Xdroid Android 11 XDCAF Rev 1.8 minimalis stabil. Kernel yang dipakai Sigma ya, kayak gini. Pertama kita cek dulu untuk internetnya. Di bagian hotspot dan tethering sudah support untuk tethering VPN guys. Kalau untuk private network tipe di sini sudah pasti sudah banyak pilihan ya tuh. Kemudian ada menu display. Untuk menu displaynya aku rasa nggak usah dijelasin satu persatu, nanti malah makan durasi yang banyak. Di sini ada ambient display, cuman nggak aku aktifin ya. Terus ada menu minimalis. Di sini kita cek satu persatu. Di bagian sistem kayak gini tampilannya. Terus ada quick setting. Kemudian ada gesture. Kemudian ada button alias tombol. Kemudian ada lock screen. Terus ada miscellaneous. Dan untuk miscellaneousnya cuman ada enable advanced restart ya buat tombol powernya. Kemudian untuk baterai ini juga masih minimalis. Terus untuk menu sound di sini nggak ada direct alias mission enhancer, karena untuk direct atau mission enhancernya ada di tempat lain, nanti aku tunjukin. Kemudian ada menu storage.
Untuk sistem kena 11 GB ya. Kemudian ada security. Di sini lengkap, ada pin, fingerprint, face unlock sama app locker, terus smart lock. 55-nya ada guys. Kemudian di bagian others, untuk bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya ada advance, dan ini dia ada Xiaomi partnya. Di dalamnya ada headphone sama microphone gain. Kemudian Mi Sound Enhancer-nya ada di sini kan. Terus ada FPS info, display kalibrasi, ambient lagi, terus ada enable fast charge sama USB fast charge. Terus paling bawah yang aku suka ada enable touch pause. Kemudian kita bahas soal quick setting. Ini masih tetap kepotong di pinggir-pinggirnya ya guys, jadi agak kurang rapi. Coba dibetulin lah kalian kali ya, kalau bisa sih ya. Walaupun ini nggak ganggu banget, tapi dilihat jadi kurang enak gitu, pinggirnya jadi kepotong guys. Untuk fitur yang lain ada di bagian bawah, tapi nggak aku naikin karena nggak butuh ya aku ya. Kalau kalian butuh ya tinggal diatur sendiri. Kemudian untuk hotspot dan tethering sudah aku hidupin, antara wifi sama hotspot bisa jalan bareng, nggak crash ya. Terus kemudian untuk recent aplikasi tampilannya kayak gini, ada tombol clear all, bisa kita taruh di bawah. Kemudian untuk menunya cuman ada kayak gini ya, dan nggak bisa buat ngunci apps biar nggak ke close guys. 2000 years later. Oke, lanjut lagi. Ini sudah pagi, tadi sudah sempat aku pakai buat main game juga, sudah aku tes dan aku nemu beberapa kendala, walaupun nggak terlalu signifikan, nggak terlalu fatal, tapi cukup mengganggu lah. Di bagian audio ya, audionya ini kurang jernih, jadi agak ada kemerseknya. Terus antara volumenya itu kadang nggak stabil, kadang yang ini pelan, yang itu kenceng gitu loh. Pokoknya kalau orang Jawa bilang itu selegenje. Kadang kalau antara suara game sama suara teman-teman yang kita ajak mabar itu suaranya tuh berbeda jauh gitu loh, besar kecilnya ya. Ya mungkin gitu aja ya untuk review custom ROM ini. Kalau kalian punya unek-unek atau harapan soal custom ROM ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, karena siapa tahu dibaca sama Kang Jaki, terus next bisa ditambahin ya, atau bisa di fix lah yang kurang-kurang itu. Kalau aku pribadi sih pinginnya ada fitur buat swipe tombol navigasi bar, sama launchernya pakai launchernya OnePlus ya, itu udah keren banget sih. Yaudah gitu aja, makasih sudah nonton dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.